Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ini di video kali ini saya datang ke Pondok Pesantren Al Hikmah yang dulunya beliau dosen saya waktu di kampus. Mohon maaf Bapak, izin memperkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Denny Daud Rifai, yang ngegegeh di Pondok Pesantren Al Hikmah ini sebagai salah satu pengajar dan juga sebagai salah satu pengurus di Yayasan Al Hikmah. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kedatangan sahabat sekaligus saudara juga yang insya Allah malam hari ini kita akan kongkow santai sambil ngopi. Dan ini juga hari ke-7 di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Karena naonnya punya bincang-bincang sekedap gitu. Ya, bincang-bincang santai saja, dan saya juga sambil udut ya. Oh yang terang ya Pondok Pesantren Al Hikmah ya. Tehnya eta beralamatnya di mana Pak Inten, Pak? Alamatnya di Jalan Ipik Gandamana, Jalan Rawasari 2 di RW 07 RT 26 Kelurahan Munjul Jaya. Tepatnya di BTN Munjul Jaya Lama. Jadi ini merupakan perumahan pertama kali di Purwakarta, ceritanya begitu. Tapi Al Hikmah sendiri berada di luar zona daripada BTN, begitulah kira-kira. Terus iya Bang Inten, Pak. Awal mula berdiri Pondok Pesantren tahun seberapa Bang Inten tepat? Hari berdirinya secara berbadan hukum itu tahun 91. Tapi secara historis pun Bapak ngalih ke Purwakarta Warsida 82. Kemudian tahun 86 itu mendirikan madrasah atau sekolah agama namanya. Kalau dulu namanya Madrasah Ibtidaiyah sebelum menjadi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang bernama Rodotul Gulam. Nah, setelah itu cikal bakal Al Hikmah itu dari Rodotul Gulam itu. Jadi sekolah agama yang nyaris tidak punya tempat, jadi tempatnya di rumah dulu di BTN Munjul Jaya nomor 117. Nah, tahun 91 lah merupakan sejarah pertama kali didirikannya Yayasan Al Hikmah, di mana Yayasan Al Hikmah ini membawahi beberapa bidang lembaga di bawahnya seperti Madrasah Diniyah, kemudian pondok pesantren, panti sosial asuhan anak, dan madrasah sanawiyah gitu. Janten istilahnya namanya teh sekolah aya mondok pesantren aya Bang Inten. Ya, laras. Jadi anak-anak nomor orang kali yang sekolah di MTS include dia tuh menjadi santri di Ponpes Al Hikmah. Sekaligus karena memang latar belakang siswa yang belajar di sini itu memiliki latar belakang satu yatim piatu dan duafa. Jadi maka salah satu lembaga di bawah yayasan ini ada bernama Panti Sosial Asuhan Anak begitu. Janten tos lami oge panginten ya Pak di 8 seberapa. Oh, 8 hiji upami berbadan hukumna, upami kelembagaan secara historis mah mulainya dari 86 gitu. Tapi belum menjadi lembaga resmi gitu. Tapi setelah tahun 91 ada beberapa muhsinin yang mewakafkan tanahnya. Kemudian dilanjut dengan pembangunan secara swadaya oleh masyarakat juga. Alhamdulillah sampai hari ini Yayasan Al Hikmah masih tetap berdiri eksis di Purwakarta. Terus ayeuna penerimaan siswa baru panginten akan apa itu enggak? Kalau PPDB sudah sih ya, tapi masih karena kan ini masih akhir ujian kelas 9 ya. Tapi untuk penerimaan sudah kita mulai buka, meskipun secara administratifnya belum kita launching sebetulnya. Tapi untuk dari mulut ke mulutnya sudah begitu.
tiasa ngadongkapan langsung ke pondok atau napi tiasa melalui online oke penginten. Ya, dari tahun kemarin juga kita sudah berbasis online juga ya. Jadi yang daftar ke sini bisa langsung secara offline atau secara online. Tapi untuk online belum kita belum kita launching secara resmi karena kita masih fokus di ujian akhir dan ujian pondok. Setelah itu insya Allah Syawal barangkali sudah mulai launching. Langsung ke pondok penginten ya. Istilahnya. Terus ayo nama terus rada ke pemerintah terus rada normal oke penginten ya biasa tatap muka. Ya betul, karena kalau tidak salah kita sudah ada di level 2 ya. Jadi untuk pembelajaran sudah bisa tatap muka meskipun belum 100%. Tapi untuk kegiatan pondok sejak awal pandemi sampai saat ini kita berjalan normal. Kenapa? Karena anak-anak santri tidak hilir mudik kan. Nah, karena anak santri betul-betul mukim di sini. Jadi insya Allah secara secara kesehatan juga terjaga, tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang luar. Dan alhamdulillah dikersakeun dugi ka ayeuna belum pernah terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi untuk anak-anak atau seluruh pengurus pengajar yang terpapar terkontaminasi COVID lah gitu. Yeah. Meskipun aing muriang mah aya gitu. Ngan duka kopi duka lain lamun mariksa teh gitu. Tapi mudah-mudahan daya ya banyak jalan sararehan. Alhamdulillah amin insyaallah. Terus iya penginten dina masalah struktural penginten kepengurusan hoyong terang oge penginten gitu. Ya. Secara struktur di yayasan saya sebagai ketua yayasan, tapi untuk beberapa saat ke depan ini akan ada pergantian kepengurusan dan pembinanya itu adalah kakak saya yaitu Kiai Haji Raden Ahmad dan Ahdan MAG, dan kepengurusan yang lain juga masih dipegang oleh saudara dari ayah yaitu kakak saya menjadi bendahara dan juga sekretaris, wakil ketua juga masih kakak terbesar. Karena sebetulnya ini bukan yayasan keluarga, sebetulnya ini lembaga betul-betul pure milik umat, dan kita sudah tawarkan kepada para founder atau pendiri dan anak keturunannya untuk bisa ikut andil di sini, tapi mereka menolaknya karena memang supaya pergerakan yayasan ini lebih dinamis, mereka hanya sebagai muhsinin atau mereka sebagai keluarga besar saja. Dan kemarin salah satu pendiri kita atau pembina yayasan kita, 2 pembina yayasan kita sudah meninggal dunia. Nah, maka ke depan akan ada pergantian kepengurusan secara periodik. Upami kangge perkawis biaya penginten Bang kangge murang kali nu bade lebet dan kita terjangkau penginten. Insya Allah terjangkau sekali. Bil khusus untuk anak yatim itu tidak kita kenakan biaya. Untuk anak beberapa yatim di sini betul-betul free dari biaya. Adapun untuk duafa itu juga tergantung kemampuan dari orang tuanya. Nah, dan untuk mereka-mereka yang memiliki kemampuan secara finansial, kita juga tidak mematok harga yang mahal ya untuk pendidikan mereka. Untuk di pondok saja itu paling Rp350.000 per bulan. Itu untuk biaya makan, biaya pondok dan sebagainya. Nah, karena untuk sekolah sendiri kan Madrasah Sanawiyah yang berafiliasi ke Kemenag juga kan dapat dana BOS dari pemerintah. Jadi bisa terakomodir oleh biaya itu. Dan untuk biaya-biaya yang lain sih relatif ya, misalkan pengadaan LKS dan sebagainya. Saya juga kurang ngeh kalau untuk masalah Sanawiyah karena saya tidak berkecimpung langsung di sana. Jangan lupa mitos nu sakolana lulus di dia teh tiasa ngalanjut deui panginten ya Pak ya. Betul. Rata-rata kelulusan dari sini kebanyakan ada yang ke Aliyah, ada yang ke MAI, ke MAN, ada yang ke Nepur, dan beberapa SMK seperti Lingga Buana dan beberapa SMK yang lain, dan ada yang
Mondok Viewer. Nah jadi untuk keluaran dari sini insya Allah, karena memang basis kita ini madrasah sanawiyah tapi berbasis pondok, mereka anak-anak santri, jadi pembelajaran keagamaan yang lebih kita tekankan dan kita tonjolkan seperti itu, terutama di bidang kitab kuning secara dasar gitu. Sareng kanggo non fasilitas panginten Pak, kinten-kinten aya naon unggul panginten. Nah untuk fasilitas pertama asrama, gedung sekolah, dan kita punya salah satu sarana gelanggang olahraga bernama Gor Siti Sofia yang saat ini digunakan multifungsi. Pertama untuk aula, yang kedua kita gunakan untuk sarana olahraga, dan itu bisa digunakan oleh masyarakat umum juga, karena ada 3 lapang bulu tangkis di sana, dan alhamdulillah sampai saat ini member kita juga banyak yang kita sewakan baik per jam maupun per bulan yang sudah menjadi member. Fasilitas yang lainnya sarana ibadah, kita ada 2 masjid di sini. Masjid pusaka bernama Masjid Al-Istiqomah, yang kedua Masjid Al-Inabah. Ini merupakan pemberian wakaf dari Muhsinin, salah seorang tokoh di Purwakarta, yang mewakafkan tanah plus dengan masjidnya. Mudah-mudahan menjadi jariah buat beliau dan keluarganya. Sangat ya oke Pak ya, cukup lami perjalanan. Sangat lama, terutama di awal-awal, karena saya waktu itu masih duduk di kelas sanawiyah tahun 91 itu. Nah kejadiannya waktu 91 sudah di akta notariskan, dan 91 itu sudah ada bangunan berdiri dari swadaya masyarakat. Kalau tidak salah tahun 92 ketika bangunan itu sudah ajeg gitu ya, tapi tidak candi aci, itu masih kene bata, tapi sudah dipakai sekolah agama. Dan saya juga alumni di Rodotul Gulam itu. Tahun 92 nalika nuju di rehab, saya di rehab, di finishing lah. Qadarullah sekolah amruk rata di tanah. Waktu itu saya ingat kejadiannya hari Jumat, dan yang menjadi hikmahnya itu waktu itu sekolah agama itu diliburkan ke bapak. Biasanya sekolah biasa nu nembok biasa. Ngansor bapak teh budak mah isukan preken, dipreken. Tah lalu kejadianlah hujan badag hari teh angin, bangunan anu di finishing teh nya rata dengan tanah. Nah, tapi Saya korban dia ya Pak ya, tidak alhamdulillah. ada nu damel hunggul tanya, cuma lecet-lecet hunggul. Nah pas ambruk teh anu damel sumping ka bumi, kasadu ka Pak Haji ya, sekolah agama teh rugruk. Bapak mengucapkan kalimat alhamdulillah, dan dia sujud syukur waktu itu. Orang-orang bertanya, sampai saya pribadi bertanya, selain dari kalimat innalillahi gitu ya, karena setiap musibah yang menimpa seorang muslim kan, maka ucapkanlah innalillahi. Beliau juga mengucapkan alhamdulillah, sujud syukur, dan itu terjawab setelah beberapa hari. Kenapa Bapak mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur, sujud syukur? Coba lamun harita sekolah agama diasupkeun. Nah, barudak aya mana teuing beureun korbana. Waktu itu kan sudah puluhan anak ya, bahkan mungkin ratusan waktu itu yang Allah selamatkan dari musibah itu gitu. Nah, tapi setelah kejadian itu Bapak dan sahabat-sahabatnya dan seluruh founder dan para muslimin khususnya ada di Munjul Jaya bahu-membahu mendirikan kembali dari sisa-sisa puing-puing itu, kalau tidak salah dengan modal 75.000 waktu itu. Ya alhamdulillah masih tetap kokoh berdiri. Perjuangan. Terus seueur suka sareng duka nah Bang Intan ya Pak ya. dalam berjuang mah memang begitunya. Iya. Dalam urang hayang suka-suka wae mah nyatong berjuang. Karena berjuang itu identik dengan apa ya? Keringat, identik dengan wah pokoknya mah, tapi bukan berarti itu sebuah siksaan, tidak. Tapi memang perjuangannya seperti itu. Makanya saya sebagai ahli waris daripada almarhum Bapak Kiai Haji Radit Ahmad Khotib, sebagai pendiri daripada pondok pesantren ini, memberikan wasiat untuk terus meneruskan
lembaga pendidikan ini apapun yang terjadi. Jadi orientasinya ulah neangan duit di pesantren, ulah neangan duit di madrasah. Tapi carilah ridho Allah, keun eta manuturkeun. Itu amanat di wasiat nanti. Dan insya Allah akan kami jalankan. Sekarang tos aya sabaraha ruangan tuh Pak perobihanana gitu kan. Dari gedung pusaka yang dulu fungsi rutuhnya, Yeah. gedung pusaka, kemudian ditambah dengan pondok asrama dulu masih pusaka juga, kemudian ditambah kantor, ditambah masjid pusaka Al Istiqomah, ditambah ruang belajar Madrasah Sanawiyah, ditambah DTA Rodatul Atfal, kemudian sarana MCK, dari tambah masjid yang baru plus gor fasilitasnya. Sareng naon namanya teh di samping di luar jam pelajaran pengintannya apa Ya. ekstrakurikuler pengintannya. Terus aya Saya teh kinten-kinten naon unggul apa di buat hadroh, marawis, pramuka, drum band, ya. Kemudian foksong, olah vokal, sementawisma masih seputar itulah kegiatan eskul. jantan modern unggul pengintan ya banyak kalau betna pengintan. Ya betul, karena pun bapak mah nyata kapungkur masantrenna di Mama Sempur. Jadi betul-betul salaf, murni salaf. Anak keturunannya termasuk cucu-cucunya ini memiliki naonnya, bukan memiliki sekolah masantren ya tadi yang disebut modern itu. Iya. Jadi untuk mengkombinasi antara salaf dan modern ya mungkin seperti inilah coraknya gitu. Jantan naon namanya teh ya regenerasi unggul ya. Leres. Ya kapungkur kumaha meureunan ayeuna kumaha. Betul. Iya perkawis siswa penginten Pak ayeuna tos aya sabaraha tos penginten. Anu mondok hungkul ya, anu mondok di pondok hungkulnya kirang langkung 100. Margi kunaon karena memang asrama masih Proses iya kan penginten ya Pak. ya masih belum bisa menampung klien yang banyak atau santri yang banyak karena keterbatasan tadi. Tapi kalau ditambah dengan anak DTA, RA, Sanawiyah yang pulang pergi itu ya kirang langkung 250 aja. Pak di Tampis teh sawit. Mangga, ieu mah santai Ada lah. santai. Santai sambil Sareng pun raka pangintennya ieu teh Pak. ya sarang Rakabi Kang Haji Dadan. Beliau sebagai pimpinan, sebagai sesepuh di yayasan juga di pondok pesantren ini, dan kita ini generasi kedua setelah ayahanda gitu, dan beliau diamanahi sebagai pimpinan pondok, sebagai kepala MTS Al-Hikmah juga. Artinya pupuhu di Al-Hikmah ini ya beliau. Nembe mah ninggal ieu Pak aya makomnya panginten. Mohon. Eta makom keluarga panginten. Leres. Ya, ieu teh makam keluarga yang diperuntukkan untuk keluarga atau bani khotib ya, dan diperuntukkan untuk para pendiri daripada Yayasan Al-Hikmah ini. Nah, yang sudah dimakamkan di sini itu ayahanda, maupun biang, kemudian teh Ua, kemudian Raka Ipar, terus Raka Kandung 2, nantun ke Alo, kemudian kemarin yang baru wafat sebelum Ramadan ini istri daripada pendiri pondok ini. Wasiatnya pengen dimakamkan di sini. Dan space-nya masih banyak, mudah-mudahan saya pun bisa dimakamkan di sini. Gitu. Ayah handa pun tangkal buah sugan iu gitu kan. Gehyong didinya gitu. Tapi dukanya duka. Janten nu aya nu mondok aya nu uwi Aya uwi laras mohon. Dan teu jauh ti ieu nya banyak kalebet gang oge nya banyak
istilahnya terjangkau oke ka upami aya nu wahwi ngangge angkutan umum Ya. gitu nya. Akses mobil lebat ka dieu jadi raoseun pisan lah gitu nya. Dan di dia oge ya kumargin tadi teh gor dianggo member anu ti luar tak upami unggal dinten teh space kanggo parkirna luar biasa luas lah ya sekaligus promo aja lah bagi teman-teman sahabat yang ingin nepak bareng yang punya hobi bulu tangkis ya ada tempat di sini dan itu sudah standar nasional karpetnya pun wah luar biasa tong boro-boro dipakai nepak pakai sareng nah. Alhamdulillah berarti buat teman-teman juga kalau memang berminat bisa langsung datang ke pondok pesantren. Ada banyak fasilitas yang emang di dalamnya bakalan seru juga. Insyaallah. Udah banyak juga Pak yang mondok ya jadi suatu contoh buat yang di luar gitu. Ya, alhamdulillah beberapa alumni kita itu sudah ada beberapa diantaranya yang jadi ustadz gitu kan di Lemburna atau di tempat yang lain atau bahkan ada yang menjadi kepala madrasah, ada yang menjadi juga ada di instansi pemerintahan karena memang kesungguh-sungguhan mereka ya. Betul. Karena kan tugas kami sekarang misalkan sebagai tenaga pengajar di pondok, tugas kami pertama mengajar, kedua mendoakan. Anak pun biasa jeung henteu nama urang pasrahkeun ka Allah tawakal nama gitu. Karena naonnya membangun sebuah keikhlasan itu kan perlu dijalani. Tidak hanya sekedar naon teh, tidak hanya sekedar menjadi jargon bahwa kudu ikhlas, jalani dan ikhlas itu sampai kapan ya sampai akhir hayat kan begitu. Pami ieu pun ayah handap baginten ya Pak. Ya. Wafat tahun sabaraha baginten Pak? Ngantunkeun warsih 2007. 2007. Pami hijriah nama dina sasi Rojab. Ngantunkeun teh dina yuswa 82 tahun. Tah kitu pun Bapak ngantunkeun tampuk kepemimpinan turun ka Pundiang. Nah, kemudian Pundiang ngantunkeun warsih 2020. Nah, dari sejak itulah perombakan terus terjadi. Tapi yang terpenting kita selaku anak keturunan dari beliau ini alhamdulillah sampai hari ini solid. Kita bekerja maksimal sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Anu ngajarnya ngajar, anu tiasa di berdayakeun di yayasan janten pengurus. Nu penting mah kumaha carana agar lembaga ini terus berkesinambungan lah gitunya sampai anak keturunan kita pun anu di pasantrenkeun, anu dikuliahkeun dengan harapan mereka bisa kembali ke rumahnya di sini. Aya ieu panginten Pak pesan atanapi kesan gitu kangge pan ku ayeuna mah seueur oge nya murang kali nu memang supados tiasa janten motivasi gitu. Ya. Kan gitu. Saya berbicaranya dari sudut pandang sebagai orang tua ya. Leres. Nah, saya punya anak. Nah, alhamdulillah saya sudah dikaruniai 2 anak yang Allah beri kesempatan hidup. Kalau semuanya ada 6, yang 4 karena keguguran. Nah, saya sebagai orang tua kan punya harapan. Semuanya pun sama lah. Berharap punya anak yang soleh, solehah, balalager, palalinter, jarunun lah, yang kemudian bisa menjadi harapan bagi agama, bangsa, nusa, dan terutama untuk orang tua. Tetapi kan pertanyaannya, harapan sih boleh tinggal harapan gitu kan, tapi sejauh mana orang tua menjadi pondasi utama yang dapat ditiru dan dicontoh oleh anak kan begitu. Kahoyong saya misalkan secara pribadi, anak teh kudu pasantren, kudu ngelmu, mun bisa meulah waka balik, lamun can jadi ajengan, can jadi kiai gitu kan. Tetapi
tirakat apa yang bisa dilakukan sebagai orang tua. Nah tentu orang tua harus lebih dari itu kan gitu. Nah jadi harapan saya atau cita-cita saya secara pribadi, bagaimana caranya agar saya bisa merubah diri saya, karakter saya, pribadi saya, habit saya, kebiasaan saya untuk menjadi yang baik. Dan insya Allah itu akan secara otomatis menular kepada anak kita. Nah jadi lamun teh mah rek nitah budak tina ka masjid, urangna geus saged, geus siap. Cek paribasa geus disasarung, geus dikopea, geus sajadah dikongkoyangkeun nitah ka budak ka masjid teh geus pantes. Lain ukur nitah ka masjid bari kolotna masih kene ngumbah motor atau ngomeh HP kene. Nah, ngomeh manuk gitu kan. Koman rusak museup gitu kan. Nah, ya istilah apa ya, like father like son lah gitu. Kira-kira begitu. Urang ge teu nyoh hartina tah mah kitu we. Jadi jangan apa istilahnya buat teman-teman kalau emang banyak ilmu yang didapat di pesantren, jadi tetap pesantren sekarang lebih modern ya, lebih bagus, alhamdulillah istilahnya. Apalagi nanti kalau misalkan teman-teman bisa langsung datang ke sini ke pondok. Ada yang mau disampaikan lagi Pak mungkin? Kanjeng Nabi berpesan bahwa untuk belajar ilmu itu dari sejak buayan sampai liang lahat, artinya sampai dengan akhir kehidupan ini. Jadi long life education yang ini diadopsi dari hadis itu ya sebetulnya. Nah, artinya belajar bisa kapanpun, dimanapun, never too old to learn. Tidak ada istilah tua dalam belajar. Mung kalau memang masih muda, anak-anak kita ngarora keneh barudak keneh tadi ajar mah ger usumna wayah budak. Ari geus kolot mah cek aya paribasa lamun diajar teh siga mengukir di atas air. Itunya ayeuna inget isukan pageto poho gitu malum geus kolot. Karena memang Allah juga dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi." Barang siapa yang Allah tambahkan umurnya ya Allah kurangi karunia-karunia dalam dirinya. Lamun teh mah panon geus dakwah, ceuli geus kurang denge, letah geus balelo, leumpang geus moyongkor gitu kan. Nah, memang seperti itu. Nah, mumpung masih ngarora keneh, barudak keneh, tawayahna diajar mah karena masa-masa emas di situ. Seperti saya di sini sebagai pengajar di anak usia dini ya, TK, RA. Mulai dari usia 4 tahun diajarkan bagaimana melafalkan, misalkan membaca yang benar. Dan di sanalah kanakshi alal hajar. Al ilmu fi sighari kanakshi alal hajar. Jadi ilmu di waktu budak itu seperti mungkin di atas batu kan gitu ya istilahnya. Nah, justru ketika usia-usia itulah di mana peran orang tua, peran guru, peran kiai, peran ajengan, peran masyarakat bersinergi dengan kuat akan memunculkan sumber daya manusia ke depan yang tangguh dan siap tempur. Kira begitu. Alhamdulillah ser hikmahna, ser ilmu anu tiasa dirasakan gitu ku abdi pribados. Ku samep naon kumari da ingat abdi gitu Pak, menuju bahasa Bapak ngawulang di kampus Pak itu. Ngawulang dasar netepan sareng dasar hudu gitu. Abdi nembeana nya seur nu lepat geuningan abdi teh kapungkur gitu loh. Ya alhamdulillah seur hikmahna. Upami kapayuna mugia berkah, mugia teras tiasa seur langkung seur apa naon namina teh? Seur kemajuan anak gitu Pak. Amin. Ya abdi rada gugup jujur. Oh, santai saja. Aduh. Semoga ini bisa dilihat oleh ribuan jam tayang begitu ya. Amin ya. Gitu. Dan saya hayang jadi YouTuber dengan tuh bisa. Gitu. Pemit alhamdulillah ya Pak. Dasar banget dadak gitu abdi ge istilahna dongkap gitu kieu. Ya aya waktu gitu kieu.
panginten dicekapkeun wae. Oh iya, siap. Atur nuhun dina waktosna Ya, panginten. sami-sami. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.